Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok saya akan mempresentasikan kerajinan bahan keras. Kelompok saya beranggotakan saya Georisa Bastiagila, Sela Rama Aziza, Farhan Raka Maulana, Ivan Putra Duyandra, dan Revananda Deva Navarro. Saya akan mempresentasikan kerajinan kayu. Macam-macam kayu. Kayu tentunya memiliki banyak macamnya, seperti kayu jati, kayu mahoni, kayu akasia, kayu pinus, kayu nangka, kayu kelapa, dan lain-lain. Produk kerajinan yang dihasilkan dari kayu pun sangat bervariasi karena menurut teknik pembuatan dan tekstur dari kayunya sendiri. Salah satu kerajinan yang sudah terkenal di mancanegara adalah kerajinan ukir dan pahat yang berasal dari Jepara, Cirebon, Bali, dan lain-lain. Bahan kerajinan kayu. Pemilihan kayu tentunya sangat penting di sini karena harus sesuai dengan rencana pembuatan kerajinannya, seperti kayu jati, kayu mahoni, dan lain-lain. Ada pula bahan campurannya seperti kain, kulit, logam, dan lain-lain. Alat kerajinan kayu. Alatnya harus sesuai dengan rancangan pembuatan kerajinan kayu, seperti amplas, palu, mesin bubut, dan gergaji kayu. Berikut adalah contoh kerajinan kayu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Putra Duyandra dari kelas 9C, nomor absen 20. Kali ini saya akan mempresentasikan kerajinan limbah kaca. Limbah kaca biasanya dihasilkan dari pecahan-pecahan benda yang terbuat dari kaca dan sudah tidak terpakai, seperti misalnya botol minuman kaca bekas, toples kaca yang sudah rusak dan tidak terpakai, pecahan kaca rumah, dan lain sebagainya. Pengolahan limbah kaca. Limbah kaca dapat diolah dengan beberapa cara agar dapat digunakan untuk kerajinan limbah kaca. Yang pertama yaitu dengan cara dileburkan dengan tungku yang panas lalu dimasukkan ke dalam cetakan. Dan cara yang kedua yaitu cukup dengan menghancurkan pecahan kaca hingga menjadi ukuran tertentu lalu disusun di sebuah cetakan dan diberi lem. Mengolah limbah kaca. Untuk dapat didaur ulang, limbah kaca harus dibersihkan dari kontaminasi. Kemudian tergantung dari produk akhir yang diinginkan, ada kemungkinan dilakukan pemisahan pada warna-warna yang berbeda. Seperti diketahui banyak warna kemasan kaca, dengan yang paling populer warna kaca yaitu warna hijau. Berikut adalah contoh hasil kerajinan limbah kaca. Yang pertama ada miniatur dari pecahan kaca, lalu ada kotak tisu, ada frame lampu, bingkai foto, bingkai cermin, vas bunga, kotak aromaterapi, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh langkah-langkah membuat bingkai foto dari kaca. Yang pertama, hancurkan kaca menjadi beberapa ukuran kecil dan jangan lupa untuk dibersihkan. Lalu siapkan kardus atau karton yang sudah dipotong menjadi bentuk yang diinginkan untuk digunakan sebagai cetakan atau alas membuat bingkai. Selanjutnya beri lem kaca di semua permukaan tepi kardus atau karton. Lalu tempelkan kaca dan susun hingga rapi. Dan yang terakhir, tunggu hingga kering dan bingkai siap digunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Sela Rama Aziza dari kelas 9C nomor absen 38. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kerajinan rotan. 3. Kerajinan rotan. Salah satu tanaman alam yang tidak asing lagi di dunia kerajinan tangan, yaitu rotan, adalah jenis tanaman yang tumbuh subur di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Dengan kelenturan dan warna yang indah, rotan menjadi material favorit untuk pembuatan berbagai hasil karya yang luar biasa indahnya.
Namun yang tak bisa ditampik, produk-produk handmade dari anyaman rotan selalu mampu memberikan nilai estetika yang tinggi dengan manfaat yang tak tanggung-tanggung loh. Selain sifatnya yang lentur, kuat, dan mudah dibentuk, material ini juga tergolong sebagai bahan dasar yang cukup murah dengan estetika ala tropis yang menggoda. Produk dari material ini mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar, sehingga menjadikannya mudah diaplikasikan baik di bagian outdoor maupun indoor rumah. Contoh kerajinan dari bahan rotan. Yang pertama, pembuatan furnitur yang jika diekspor bisa mencapai 361 juta US dollar. Yang kedua, ada kesenian dan kerajinan tangan. Ketiga, dekorasi rumah tangga, keranjang rotan, sandal rotan, tas rotan, kipas rotan, dan masih banyak kerajinan-kerajinan dari bahan rotan lainnya yang tentunya tak kalah fungsionalnya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Revan Devana Navarro dari kelas 9C nomor absen 34. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kerajinan logam. Logam merupakan bahan keras buatan yang berarti sesuatu yang diolah manusia dari beberapa bahan dan bersifat keras. Logam juga ada beberapa macam, seperti kuningan, besi, tembaga, aluminium, dan lain-lain. Logam biasanya dikreasikan menjadi alat-alat perhiasan, aksesoris, dan juga berkembang pula seperti gelas, teko, nampan, dan juga piala. Lalu bahan logam diolah dengan teknik pemanasan atau bakar, lalu ditempa. Bahan pembuatan kerajinan logam biasanya berupa kaleng lembaran, cat warna, dan lem power. Alat membuat kerajinan logam antara lain gunting kaleng, lalu cetakan, dan juga kuas. Contoh produk kerajinan logam seperti bros, hiasan gajah, teko, dan cangkir. Lalu saya akan memberikan langkah-langkah membuat kaleng kerupuk. 1. Lembaran digunting sesuai pola. Yang kedua, kaleng dibentuk kotak dengan bantuan kayu, lalu dipukul-pukul. Yang ketiga, kaleng disusun dengan dipatri membentuk kotak. Yang keempat, selipkan kaca dan patri bagian pinggir. Yang kelima, buat tutupnya. Dan yang keenam, lukis wadah dengan cat sesuai selera. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Raka Maulana dari kelas 9C nomor 12. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kerajinan bambu. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru. Di dunia ini, bambu merupakan salah satu tanaman dengan pertumbuhan paling cepat. Penggunaan bahan bambu. Salah satu contoh penggunaan bahan bambu yang masih digunakan sampai sekarang yaitu kerajinan anyaman. Kerajinan anyaman bambu di Indonesia terdapat berbagai jenis dan macamnya. Setiap daerah mempunyai jenis anyaman bambu tersendiri. Cara pengolahan bambu. 1. Anyaman tunggal. Teknik anyaman tunggal adalah teknik di mana bambu dianyam satu-satu atau secara tunggal. Yang kedua, ada anyaman bilik. Teknik anyaman bilik adalah teknik di mana bambu dianyam secara silang berurutan atau dua buah. Alat dan bahan. Bahan untuk membuat kerajinan bambu adalah yang pertama bambu. Bahannya hanya bambu karena akan dianyam. Yang kedua, alatnya. Alatnya adalah pisau atau cutter. Bahan dan alatnya sangat simpel karena itu membuat anyaman yang lebih mengasah pada keterampilan tangan. Contoh kerajinan bambu adalah rumah burung dan lonceng angin dari bambu. Saya akan menjelaskan cara membuat lonceng bambu. Yang pertama, pilihlah bambu yang berukuran sedang. Pastikan bambu yang kamu gunakan masih sehat, tidak retak, dan masih kuat. Yang kedua,
Ukur bambu kurang lebih 15-17 cm sebanyak 5 bambu. Yang ketiga, ukur bambu lagi sepanjang 7 cm sebanyak 5 buah yang nantinya akan dimasukkan ke tiap bambu berbentuk stik kecil yang akan berfungsi sebagai jangkar individual masing-masing untuk tiap bambu. Potong gergaji bambu.